Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Wira Susmala Faradela dari Prodi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Perkenalkan juga, nama saya Dian Ayu Triapsari dari Prodi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di video kali ini kami nggak bakalan ngajarin kalian cara jadi menteri loh. Tapi kami akan bahas sesuatu yang sering banget dipakai pemerintah untuk ngurusin kita semua. Yap, ini dia jejaring kebijakan pemerintahan. Tapi tenang, kita bahasnya santai aja kok, nggak pakai teori berlapis kayak PPT-nya Pak Edi. Cakupnya. Pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya pemerintahan bisa ngurusin banyak banget masalah publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai lingkungan? Nah, jawabannya ada di satu kata, yaitu jejaring. Jadi, pemerintah itu nggak bisa kerja sendirian. Mereka butuh dukungan dari masyarakat, LSM, swasta, akademisi, dan komunitas. Semua pihak ini saling terhubung dalam sistem yang disebut jejaring kebijakan dan pemerintahan. Di video ini, kami akan membahas bagaimana konsep ini bikin kebijakan publik jadi lebih efektif dan partisipasif. Jadi, jejaring kebijakan itu adalah hubungan antar berbagai pihak yang ikut berperan dalam membuat, menjalankan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Nggak cuma pemerintah aja, tapi juga sektor swasta, akademisi, dan masyarakat itu berperan penting. Fungsinya apa? Banyak banget. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, membangun pemerintah yang mengatasi keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, membuat kebijakan lebih transparan. Dan yang keempat, itu yang paling penting, masyarakat jadi lebih dilibatkan. Contohnya, waktu pemerintah membuat kebijakan tentang penanggulangan bencana, pasti ada kerjasama lintas sektor, mulai dari BPBD, relawan, sampai warga lokal. Nah, itu semua adalah bagian dari jejaring kebijakan. Nah, jejaring ini juga punya struktur loh. Ada dua jenis struktur utama. Pertama, struktur sentralisasi, di mana kendali kebijakan ada di satu pihak utama, biasanya pemerintah pusat. Kelebihannya, koordinasi lebih cepat, tapi ya kurang fleksibel. Yang kedua, struktur desentralisasi, di mana kekuasaan dan keputusan dibagi ke banyak pihak seperti pemerintah daerah, komunitas, atau lembaga masyarakat. Hasilnya lebih inovatif, tapi koordinasinya memang lebih menantang. Selain itu, jejaring bisa bersifat terbuka, aktor baru bisa gabung, atau tertutup, hanya pihak tertentu yang terlibat. Dua-duanya punya kelebihan masing-masing, tergantung situasi kebijakannya. Dalam teori jaring, ada 3 model utama yang menjelaskan cara kerja aktor-aktor dalam kebijakan. Yang pertama, model hierarkis. Ini yang paling klasik. Semua keputusan itu turun dari atas ke bawah. Yang kedua, model pasar, di mana hubungan antar pihak berdasarkan pertukaran sumber daya dan keuntungan bersama. Dan yang ketiga, model jejaring kolaboratif. Ini yang paling ideal di era sekarang. Semua aktor itu sejajar dan bekerja bareng untuk satu tujuan. Selain itu, ada 2 teori penting nih. Yang pertama, social network theory, menjelaskan bagaimana arus informasi dan pengaruh penyebaran lewat hubungan sosial. Sedangkan aktor network theory bilang bahwa bukan cuma manusia yang berperan, tapi juga teknologi dan institusi. Misalnya, sistem tiket itu otomatis dalam transportasi publik juga bisa jadi aktor loh dalam kebijakan. Nah, kalau di lapangan membangun jejaring itu nggak semudah teorinya, tantangannya banyak banget. Mulai dari komunikasi yang nggak sinkron, kepentingan yang beda-beda, sampai keterbatasan dana dan SDM. Tapi jangan khawatir, semua itu bisa diatasi kalau ada komunikasi yang efektif antar pihak, lalu komitmen politik dari pemimpin, lalu kapasitas lembaga yang kuat, dan dukungan teknologi biar koordinasinya makin cepat. Contohnya, waktu pandemi COVID-19, pemerintah, rumah sakit, swasta, dan masyarakat kerja bareng lewat sistem digital buat distribusi vaksin. Contohnya juga adanya aplikasi Peduli Lindung
yang dibuat pemerintah untuk membantu masyarakat jika mereka perlu data vaksinasi untuk bepergian. Itu contoh nyata jejaring kebijakan yang berhasil. Jadi teman-teman, intinya jejaring kebijakan itu bukan cuma teori, tapi kunci untuk pemerintahan yang kolaboratif dan responsif. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, semua pihak harus terlibat. Karena di dunia yang makin kompleks, kolaborasi itu bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Seperti kata pepatah, kebijakan yang baik lahir dari kerjasama yang baik. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.